Saya dari Link Study Center. Selamat siang, Bapak Victor Tatuah yang sudah hadir bersama kita sebagai salah satu narasumber. Kemudian selamat siang juga Miss Lorencia Mira. Apa kabar? Biasa. Juga sudah hadir bersama kita Bapak Melki Purwanto sebagai Direktur Keuangan dari Link Study Center. Selamat siang, puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Juga sudah ada di sini beberapa anggota dari tim kami. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu boleh memperkenalkan diri, bisa di chat via chat yang ada di bawah, itu silahkan diketik nama dan asalnya dari mana. Kemudian mari kita mulai saja. Kita minta misalnya untuk sebagai pengantar pada pertemuan kali ini, misalnya. Silahkan Miss Lorencia Mira. Terima kasih Miss Yudi. Sama-sama. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih karena menanggapi undangan kami dari Link Study Center. Hari ini Sabtu jam 2 siang kita mau coba bicarakan sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak usia dini. Iya. Oh, selamat siang Ibu Vika dari Depok. Wah, jauh ya. Gimana kabar Depok? Ada yang lebih jauh lagi dari Jawa Timur. Oke. Selamat siang, iya. Dari Bapak atau Ibu? Oh, Ibu Tiara dari Bandung. Oke, iya. Kita masih tunggu perkenalan dari beberapa teman yang lain. Satu hal yang pasti adalah kita kumpul di sini dalam pertemuan virtual pada hari ini pasti karena memiliki suara saya tidak terdengar. Oke, jelas nggak? Jelas? Iya. Oh, ada yang dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan, luar biasa. Nggak ada suaranya, Miss. Oh, ada katanya. Miss Mungki barangkali bisa leave dulu baru kemudian masuk lagi ya. Jelas nggak saya di tempat yang lain? Oke, sambil ngobrol ya, sambil kita memperbaiki beberapa hal teknis ya. Oke. Nah, saya yakin sebetulnya ada ya, oke. Saya yakin kita semua berkumpul di sini karena ada kegelisahan yang sama. Situasi pandemi beberapa bulan kebelakang ini menimbulkan tanda tanya mengenai sebetulnya pendidikan anak usia dini harus berlangsung dengan cara seperti apa. Iya, salam kenal Ibu Rosi dan Ibu D tadi ya dari Surabaya. Oke. Nah, beberapa bulan yang lalu sebelum teman-teman sekolah lain itu ramai membicarakan mengenai learning distance, jadi maksudnya pembelajaran jarak jauh via online. Sebetulnya pihak Link Study Center, pihak kami itu sudah menjalankan yang namanya online school. Jadi terhitung sejak pertengahan Maret, itu kita sudah melakukan yang namanya online school. Sampai hari ini, tercatat sudah sekitar 390 kelas online yang kita selenggarakan di berbagai strata, yaitu mulai dari anak-anak TK melalui Montessori online school, kemudian juga di SD karena kami memiliki homeschooling sahabat anak terang, lalu juga ada kelas mahir matematika dan lain-lain. Nah, dari hasil perjalanan kami melakukan online school, maka sebetulnya kami memiliki keresahan terkait dengan pendidikan anak-anak usia dini. Karena yang kita tahu, anak-anak usia dini ini mereka masih sangat membutuhkan lingkungan untuk mereka bisa belajar. Mereka perlu ada attachment dengan pendamping, mereka perlu berkenalan dan juga bersosialisasi dengan anak lain, yang mana itu tidak bisa diberikan oleh pembelajaran
melalui online. Nah, karena di dalam tim kami ada Pak Victor Tatua yang nanti akan bercerita lebih banyak nih mengenai pendidikan anak usia dini. Kebetulan beliau itu juga penggagas dari kurikulum prasiaga nasional ya. Nah, kita banyak berdiskusi bersama beliau mengenai bagaimana sih sebaiknya pendidikan usia dini ini bisa ditawarkan kepada anak-anak kita. Nah, hari ini kita mau memperkenalkan sebuah konsep yang namanya adalah neighborhood school. Ketika sekolah itu datang ke rumah. Konsepnya seperti apa? Kita langsung persilakan pada Pak Victor. Oke, silakan Pak Victor. Salam sejahtera semuanya. Ya, kita di sini bakal bincang-bincang, bakal sharing terkait dengan penyelenggaraan bagaimana mengoptimalisasi pendidikan untuk anak usia dini. Tentunya di zaman pandemi ini, di musim pandemi ini, yang tadinya anak-anak itu bisa punya fasilitas belajar, bisa punya tempat belajar yang optimal untuk perkembangan mereka, ya, yang edukatif, yang menarik, ya, yang bikin anak-anak heboh, ya, bisa berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan guru-guru sebagai ahli pendidikan. Sekarang semuanya tiba-tiba terputus, ya, begitu saja. Lalu anak terbengkalai istilahnya ya dalam pendidikan karena guru-guru tidak bisa lagi menangani pendidikan anak-anak. Lalu akhirnya pendidikan anak-anak diambil alih oleh orang tua, ya. Nah, permasalahannya sekarang, dulu orang tua menyekolahkan anak itu karena mereka tidak mampu menangani pendidikan mereka untuk perkembangan anak usia dini, ya, gitu. Ya, sekarang mereka tiba-tiba harus menjalani itu, sementara mereka juga punya kesibukan yang lain, ya. Lalu yang berikutnya dari sisi kompetensi. Dari sisi kompetensi tentu saja orang tua tidak profesional di dalam melakukan tindakan mendidik untuk anak usia dini. Ya, sehingga banyak keluhan-keluhan yang saya perhatikan, bahwa orang tua jadi stres, anaknya jadi stres, gurunya jadi bingung. Gimana nih kegiatannya ya? Karena semuanya tiba-tiba harus lewat online. Dan itu juga kegiatan anak-anak kehilangan naturalisasinya. Ya, jadi anak-anak berkegiatan di online berinteraksi tidak natural. Dan banyak juga terjadi malahan karena orang tuanya juga repot, ya, sehingga akhirnya kegiatan-kegiatan ini diperlihatkan ke sekolah dengan cara direkayasa, pura-pura sedang belajar, gitu ya. Padahal anaknya mungkin main sama tetangga, ya, atau ya direkayasa aja gitu. Nah, jadi sehingga pendidikan ini menjadi pendidikan yang semuanya rekayasa, ya. Akhirnya perkembangannya juga perkembangan anak yang dipahami oleh orang tua sebagai perkembangan yang rekayasa, bukan yang sebetulnya mereka berkembang. Nah, itu sekarang bagaimana sekarang permasalahan-permasalahan ini diatasi ya di musim pandemi ini. Tentu saja kalau daerahnya itu masih sangat masih sangat terganggu dengan intensitas pandemi ini memang agak sulit. Tetapi dengan konsep neighborhood ini bukan berarti tidak bisa. Ya, jadi yang kita pikirkan bagaimana tetap orang tua itu menjadi berperan sebagai orang tua apa adanya. Ya, jadi orang tua tidak dituntut jadi guru. Tentunya untuk menjadi guru itu kan juga perlu profesionalitas. Sekolahnya saja jadi guru itu lama, ya, butuh minimal kompetensinya S1. Belum lagi mereka punya sertifikasi,
ya, dengan mata kuliah pendidikan yang begitu banyak, ya, sehingga mereka memang betul-betul ahli lah untuk melakukan tindakan mendidik pada anak usia dini. Sedangkan orang tua secara umum, ya mungkin ada beberapa orang tua yang kebetulan punya talent, ya mungkin bisa. Tetapi secara umum mereka bermasalah di dalam menangani pendidikan anak-anak, ya. Nah, dengan demikian kita sekarang berpikir bagaimana memfasilitasi pendidikan ini supaya tetap berlangsung sebagai natural, tapi di tengah situasi pandemi ini. Ya, tentunya yang dibutuhkan secara natural oleh anak-anak adalah bergerak, ya, bukan duduk di depan laptop, ya, lalu ngobrol sama ibu gurunya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak bergerak, ya, kalaupun harus bermain, ya bermain, ya, secara natural. Lalu mereka juga punya komunitas, ya. Jadi interaksinya tidak selalu dengan orang dewasa. Sebab kalau interaksi dengan orang dewasa, mereka mungkin akan bisa selalu nyaman kalau ibu guru yang ketemu di laptop gitu, ya, bisa nyaman, ya, karena ibu guru ya bisa mengalah sama anak-anak, tetapi anak-anak nggak belajar konflik dengan teman sebayanya, ya gitu ya. Nah, dengan adanya konsep begini, bagaimana sekarang orang tua ya berperan nantinya menjadi pendamping atau mitra dari sekolah. Tetap saja yang menyelenggarakan tindakan mendidiknya, ya, program-program semua direncanakan atau disetting oleh sekolah, ya. Tetapi disetting oleh sekolah, lalu difasilitasinya di rumah oleh orang tua, ya, difasilitasi di rumah oleh orang tua atas dasar kemitraan dengan sekolah. Jadi kurikulumnya tentu saja panduannya tetap dari sekolah, seperti yang akan dibangun dari pembentukan anaknya sesuai dengan rancangan kurikulum dan visi sekolah. Itu mungkin slide berikutnya. Nah, Link Study Center ya sekarang mencoba membuat satu sistem baru di mana anak-anak ini juga tidak homeschooling, tidak bermain sendiri di rumah, ya, tidak bermain sendiri di rumah dengan alat-alat lalu mereka kehilangan komunitasnya, ya, sehingga perkembangan sosialnya mungkin perkembangan motorik bisa, perkembangan bahasa mungkin bisa, tapi perkembangan kayak misalnya moral, sosial, emosional itu fasilitasnya menjadi terhambat, ya. Nah, lalu bagaimana sekarang sekolah hadir di rumah? Jadi yang dimaksud dengan menghadirkan sekolah di rumah itu artinya strategi pendidikannya, kurikulumnya itu hadir di rumah. Ya, jadi bukan berarti bangunan sekolahnya datang ke sekolah lalu ibu gurunya ngajar, ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana situasi pendidikan seperti situasi di sekolah ini hadir di rumah, gitu ya. Nah, lalu bagaimana juga anak-anak ini punya komunitas belajar, gitu ya. Nah, itu jadi seperti di sekolah. Jadi tetap nanti penyelenggara pendidikannya itu adalah sebetulnya sekolah, ya, bermitra dengan orang tua, mendampingi kegiatan anak-anaknya di rumah. Jadi orang tua ini tidak menjadi guru, tetapi hanya menyediakan satu situasi atau suasana atau atmosfer pendidikannya di rumah, ya. Nah, jadi kegiatannya seperti itu. Nah, nanti ada dua fungsi jadinya, ya. Pertama adalah fungsi sekolah, yang kedua adalah fungsi orang tua sebagai mitra sekolah, ya. Nah, fungsi dari sekolah itu adalah bagaimana sekolah memikirkan, melaporkan perkembangan anak, lalu kegiatan-kegiatan perkembangannya terjadi,
strategi pendidikan berdasarkan kurikulum terlaksana sehingga visi pendidikan dari sekolah ini terwujud, ya, sebagaimana optimalisasi perkembangan anak, gitu ya. Nah itu lalu fungsi orang tua nanti adalah menyelenggarakan kegiatan, ya, kegiatan belajar di rumah bersama teman-teman. Jadi kalau biasanya satu kelas itu 15 anak, ya, dan didampingi oleh 2 guru, yaitu guru walinya dan guru pendampingnya, ya, sekarang juga akan seperti itu kira-kira. Ya, jadi 2 guru di sekolah itu tetap akan mendampingi sejumlah 15 anak. Namun sekarang ke-15 itu dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang disebut kelompok neighborhood. Ya, kelompok neighborhood itu satu kelompoknya 5 orang, 5 anak ya maksudnya. Nah, dari 5 anak ini mereka akan belajar, ya, berkegiatan secara kontinu, ya, secara kontinu di di sentranya masing-masing. Jadi sentra 5 anak 1, sentra 5 anak kedua, sentra 5 anak ketiga. Ya, mereka bisa berpindah-pindah atau bisa tetap stay di satu rumah tertentu. Ya, jadi misalnya di sentra 1 ada 5 anak, bisa saja kegiatannya berganti-ganti. Nanti di rumah si A kegiatannya berlima, nanti di rumah si B. Tentunya parents-nya juga, orang tua pendampingnya bisa bergantian, ya. Atau juga ada orang tua koordinator di satu rumah tertentu, ya, sehingga anak secara kontinu di sana. Nah, tugas orang tua setelah menyediakan situasi pendidikan paling juga mengawal prosesnya. Bagaimana supaya prosesnya ini aman, ya, mereka kalau konflik bisa ditangani konfliknya, ya. Nah, itu tentu saja nanti atas pendampingan dari orang tua. Bagaimana mendampingi anak-anak itu akan di-advise, ya, kita bekerja sama terus dengan guru bagaimana trik-trik untuk mendampingi, ya. Nah, tugas kedua adalah orang tua itu nanti menjadi pencatat. Nah, pencatat kegiatan anak, ya. Jadi membuat deskripsinya, membuat running record istilah kita, ya, atau istilah di Indonesia tuh namanya anekdot. Jadi anekdot itu artinya catatan kegiatan, bukan catatan penilaian. Jadi laporan-laporannya bukan laporan tentang penilaian hasil kegiatan, tapi orang tua hanya melihat prosesnya lalu memotret istilahnya gitu. Jadi melaporkan dalam bentuk laporan deskripsi kegiatan. Jadi di sana tidak diperkenankan misalnya orang tua memberikan laporan, wah, anak saya sudah pintar. Nah, itu berarti sudah menilai. Nah, nanti yang menilai pintar atau tidak pintarnya itu adalah sekolah. Setelah data laporan itu masuk ke sekolah, nah, sama sekolah nanti diukur, ya, atau diukur oleh standar kurikulum. Ya, jadi yang menilai itu bukan guru atau bukan orang tua. Yang menilai adalah standar kurikulum. Ya, dari standar kurikulum itu, maka kita bisa mengetahui kalau kegiatannya adalah A, maka standar kurikulumnya, capaiannya adalah sudah berkembang atau sedang dalam proses perkembangan atau sudah baik, gitu ya. Nah, itu nanti akan ditentukan oleh standar kurikulum. Jadi bukan ditentukan oleh guru, ya. Kalau ditentukan oleh guru juga nanti akan muncul yang disebut subjektivitas, ya, agar perkembangan ini sesuai dengan visi misi sekolah atau kurikulum, maka tentunya yang akan menilai itu nanti adalah standar capaian perkembangan anak, ya. Nah, itu kira-kira kegiatan gambarannya yang akan dilakukan dalam sistem neighborhood, ya. Kenapa neighborhood ini optimis untuk bisa dilakukan? Ya, karena di dalam masa pandemi ini, ya,
kebetulan di Indonesia itu konsepnya bukan lockdown, ya, yang artinya isolasi di rumah, ya, tetapi kita konsepnya PSBB, ya. Jadi skala terbatas. Berarti skala terbatas biasanya yang diisolasi itu adalah satu lingkungan tertentu, ya. Tetapi di dalam satu lingkungan, karena dia lingkungannya diproteksi dari pandemi, berarti biasanya di lingkungan situ masih ada kelonggaran ya antar rumah untuk berinteraksi, begitu ya. Nah, kebetulan saya banyak berkeliling ya di beberapa perumahan-perumahan yang perumahan itu melakukan tindakan PSBB. Ya memang orang-orang luar akan di-screening untuk masuk, diseleksi untuk masuk ke lingkungan perumahan itu. Tetapi anak-anak yang ada di rumah perumahan itu mereka dengan bebasnya berinteraksi dan bermain. Kadang-kadang si A kunjungan ke rumah B, si B nanti ngumpul main bareng, naik sepeda bareng, nah gitu ya. Nah, saya pikir kondisi ini adalah kondisi yang terbatas, tetapi anak-anak ternyata secara alamiah akan berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Dan kalau tanpa tampilan, kalau tanpa pendampingan kurikulum, mereka akhirnya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali atau kegiatan-kegiatan yang tidak tercatat perkembangannya, ya. Tidak terkondisikan edukasinya, ya, gitu. Nah, dengan adanya pendampingan kurikulum, kegiatan itu tetap bisa berlangsung, tetapi kita akan ciptakan satu situasi pendidikannya. Tentu saja pendidikan yang optimal itu harus dimulai, ya, harus dimulai dari antusias anak itu sendiri, ya. Jadi kita nanti di dalam kegiatannya tidak ada pembelajaran yang seperti direncanakan oleh sekolah, rencana kegiatan harian, ya, dalam biasanya disebut RPPH, itu tidak hadir ke sekolah, ke rumah, tetapi yang hadir adalah fasilitas pendidikannya. Nah, anak silahkan merespon fasilitas pendidikan itu, atau anak punya pilihan sendiri bersama teman-temannya, itu boleh. Nah, kebetulan sekarang di Indonesia sedang gencar-gencarnya dengan metode yang disebut LUSPART, ya. Metode LUSPART atau sistem area, yaitu adalah sebuah sistem yang bukan lagi klasikal, bukan lagi teacher oriented, bukan teacher yang menentukan pendidikan anak, tetapi anak itu sendiri yang menentukan perkembangan dirinya, gitu ya. Anak itu sendiri yang menentukan perkembangan dirinya. Nah, jadi sistem area itu, guru itu fungsinya hanya men-setting lingkungan belajarnya, lalu anak merespon lingkungan belajar itu, dan guru mengobservasi kegiatannya, dari hasil data observasi itu baru dinilai. Ya, nah, sistem ini optimis bisa dilakukan di rumah, gitu ya, dengan teman-teman yang terbatas. Kenapa sekarang teman-teman terbatas itu memungkinkan? Ya, karena di dalam PSBB yang menuju new normal, ya, kita sudah mulai dibuka kegiatan-kegiatan. Seperti misalnya sekarang kan kegiatan ibadah udah mulai dibuka, lalu mall udah mulai dibuka, gitu ya. Jadi tetap itu interaksi sosial tetap dibutuhkan. Cuma memang protokol kesehatan harus tetap berlangsung. Dan kerumunan harus dibatasi. Yang tadinya di sekolah ini ada 15 anak, sekarang menjadi dibatasi menjadi 5 anak saja, gitu ya. Nah, dengan ada kemitraan sekolah, nanti juga guru-guru bisa hadir juga ke rumah untuk melihat prosesnya, lalu berdiskusi dengan orang tua, kalau ada keluhan-keluhan bagaimana solusi penanganannya dalam berkegiatan, itu akan dilakukan bersama-sama antara orang tua dan sekolah, ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, ya, sistemnya, ya. Mungkin nanti kita akan berkembang di
tanya jawab. Ya, akan berkembang di tanya jawab, ya. Tapi yang paling penting lagi adalah sekarang bagaimana ini anak-anak tetap berkegiatan secara natural, ya, bukan lagi anak virtual. Jadi yang sekarang terjadi adalah pendidikan-pendidikan anak virtual, anak jadi hidup di dunia virtual, gitu ya, dengan adanya sistem online ini. Padahal anak itu adalah produk alam, produk natural. Jadi berkembang akan terjadi secara optimal kalau dia berada di lingkungan yang semestinya. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Link Study Center untuk sharingnya. Terima kasih Pak Victor sudah sharing dengan kami. Boleh setelah ini silakan misalnya mungkin ada yang ingin ditambahkan dari apa yang sudah dijabarkan oleh Pak Victor, silakan. Ya, saya hanya menegaskan aja beberapa hal sebetulnya. Bahwa yang pertama konsep neighborhood school itu tidak berarti bahwa kita membuat sekolah yang memungkinkan semua anak untuk datang ke satu tempat. Konsepnya nggak kayak gitu. Tapi kita berpikir bahwa sebetulnya anak-anak kita itu bahkan kalau mereka di rumah, mereka juga biasanya bakal nganjang ya. Istilahnya apa ya, kalau dalam bahasa Sunda kan nganjang, akan berkunjung untuk mencari, iya, akan cari tetangganya gitu, untuk bermain, entah itu cuma bermain sepeda atau misalnya mereka kemudian menciptakan permainan sendiri. Nah sebetulnya potensi ini yang mau kita gunakan supaya anak-anak pada akhirnya ketika berkumpul bersama anak lain, mereka itu diarahkan pada sebuah pendidikan gitu loh. Jadi jangan sampai misalnya mereka pergi pagi, kemudian pulang sore, dan kemudian tidak mempelajari sesuatu. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya anak-anak usia 3-6 tahun ini masih bisa tetap kita stimulus, masih bisa kita tetap temani perkembangannya dalam area kognitif, sosial emosi, motorik kasar, motorik halusnya, itu masih bisa tetap kita dampingi. Jadi ide besarnya seperti itu, Bapak Ibu. Agar supaya pendidikan anak usia dini enggak terputus. Saya sebetulnya sedih ya ketika mendengar ada banyak sekali orang tua yang memutuskan untuk menunda anaknya sekolah sampai kondisinya kemudian dianggap aman supaya anak-anak pergi ke sekolah. Pertanyaannya adalah kita tidak pernah tahu kondisi aman ini akan sampai kapan. Untuk beberapa anak yang misalnya memang membutuhkan sekali pendidikannya di usia dini, yang memang semua anak usia dini sangat membutuhkan itu, maka penundaan itu akan berpotensi pada keterlambatan. Nah itu yang kita tidak mau. Jadi kalau tadi Pak Victor cerita, pendampingan letaknya ada di orang tua, tapi kemudian untuk perkembangan anak, untuk kurikulum, kemudian untuk laporan perkembangan dan lain-lain, itu letaknya akan ada pada pihak sekolah. Dalam hal ini, Link Study Center yang akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan pendidikan di rumah. Seperti itu. Ya, mungkin bisa tanya jawab dulu, Miss Judith. Ya, baik Bapak Ibu, dari beberapa pemaparan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Victor dan juga Miss Lorencia Mira, silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pendidikan anak usia dini pada masa pandemi. Silakan Bapak Ibu boleh dengan tanda raise hand. Ya, jadi kalau ada di bawah itu bisa munculkan tanda raise hand, kemudian nanti mengajukan pertanyaan yang akan langsung ditanggapi oleh Pak Victor atau Miss Lala. Pertanyaan juga boleh jika ingin diajukan lewat chat. Boleh di chat di bawah, bisa diketik. Bapak Ibu silahkan. Iya, kita hari ini mau lebih banyak diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan mengenai hal ini, kita akan sama-sama diskusikan di dalam pertemuan ini. Tadi saya sempat sampaikan di awal bahwa Link Study Center sudah memulai untuk online school itu dari sejak bulan Maret.
Dan kita sudah melaksanakan hampir 400 kali pertemuan secara online. Dari situ sebetulnya kita mengevaluasi seluruh prosesnya, kemudian kita melihat perkembangan anak-anak kita satu persatu gitu. Apa yang kira-kira berpotensi sebagai penghambat perkembangan mereka, terutama untuk anak-anak yang usia dini. Iya. Sudah ada pertanyaan? Sudah masuk pertanyaan, Miss Yudit? Iya, sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Dev. Bagaimana mengumpulkan anak-anak yang seusia dan bagaimana kategori umur di tiap rumah? Ya, silakan Pak Victor Tatua. Ya, oke. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Saya pikir ini fundamental sekali untuk mengumpulkan anak-anak yang seusia. Ya, jadi begini. Kalau satu sekolah itu biasanya sudah mempunyai murid ya, 15 anak. Itu kan secara otomatis mereka sudah punya kelompok yang seusia. Ya, misalnya di tahap usia perkembangan tertentu. Tetapi di dalam sistem ini tidak harus dalam satu komunitas itu anak-anak itu seusia. Yang paling penting adalah bagaimana mereka bermain bersama menurut kapasitasnya masing-masing. Jadi pusat minatnya sama, ya. Lalu bermain dengan kapasitasnya masing-masing. Mungkin yang lebih mahir akan menolong yang belum mahir. Mereka bekerja sama seperti kayak saudara, ya. Nah, nanti kegiatannya difoto atau di syuting, di record, ya. Nanti syutingannya itu yang akan dikirim ke sekolah. Atau dalam hal ini misalnya kalau sekolahnya adalah penyelenggara sekolahnya adalah Link Study Center, nah orang tua hanya mengirimkan dokumen kegiatannya ke sekolah. Nah, nanti sekolah akan melihat kegiatan itu dan akan memilah-milah berdasarkan kategori usianya. Ya, dengan ukuran tuntutan perkembangan yang sudah disediakan berdasarkan kelompok usia juga. Jadi kalau misalnya main balok anak usia 2 tahun, itu kita akan ambil tahapan capaian perkembangan usia 2 tahun. Jadi mereka akan dituntut untuk perkembangan baiknya sejauh apa yang sesuai usianya. Kalau di kelompok itu ada umur 5 tahun, misalnya mereka berkegiatan, dari hasil kegiatan itu kita akan ukur oleh tahap capaian perkembangan usia 5 tahun. Karena kita punya target tahap capaian perkembangan setiap usia. Jadi mainnya bisa bersama-sama ya, tetapi tentu tuntutan kesulitannya beda-beda sesuai dengan ukuran dari tahapan capaian perkembangan. Nah, itu yang akan dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Ya, jadi setelah dinilai, nanti dari beberapa kali proses penilaian, itu akan dianalisa menjadi laporan perkembangan anak ya dalam jangka waktu tertentu. Nah, begitu ya. Jadi kalau sekolah ini punya 15 anak, tinggal di-share aja ke 3 tempat, maaf. Jadi 1 tempat 5. Tentunya setiap orang tua di kelompok kecil itu mereka harus berunding ya. Tempat mana saja yang bisa dipakai, mau di satu tempat secara terus-menerus atau di bergantian tempatnya. Misalnya hari ini main di rumah si A, besok berkunjung ke rumah si B, main. Orang tuanya bisa bergantian juga jadi pendamping kegiatan. Ya, yang penting adalah orang tua memberikan reportnya. Nah, pemberian report itu tentu saja akan didampingi oleh sekolah. Jadi
2 minggu sekali misalnya orang tua akan hadir ke sekolah untuk melakukan pertemuan dengan sekolah dan bagaimana membuat report, menjalankan teknis itu, lalu memecahkan solusi-solusi kegiatan di sana bersama gurunya. Gitu. Dan sekolah juga bisa mendelivery alat-alat bermainnya, alat permainan edukatif yang ada di sekolah untuk dikirim ke rumah. Gitu. Ya, karena kebetulan Link Study Center ini base-nya adalah Montessori, dan kita juga diperkuat dengan yang namanya LUSPART dan Project Based Learning. Betul kata Pak Victor bahwa kita mengenal istilahnya vertical grouping. Nah, jadi anak-anak itu belajar itu tidak dengan anak-anak yang usianya homogen, tapi kita kelompokkan usia 3 sampai 6, kemudian usia 6 sampai 9 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya anak-anak usia dini ini mereka akan bergabung dalam satu kelompok berlima, anak-anak ini akan lebih matang sosialisasinya. Yang kecil mereka akan melihat bagaimana yang lebih besar bereaksi terhadap permasalahan. Dia akan lebih belajar untuk misalnya mengontrol sosial emosinya. Dan yang lebih besar juga mereka akan dilatih untuk bagaimana menjadi kakak dan lain-lain. Jadi istilahnya kalau di dalam Montessori itu umumnya adalah vertical grouping. Begitu. Ya, barangkali Miss Judith kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan kedua ini dari Bu Cing. Ibu Cing bertanya, kurikulumnya bisa dipakai untuk berapa jangka waktu? Ya, silakan Pak Victor. Ya, terima kasih. Tentu saja kurikulum itu bisa dipakai tak terhingga. Ya, selama anak kegiatan di PAUD. Walaupun nanti sudah selesai musim pandemi, kalau dirasakan sistem ini lebih efektif, masih bisa diteruskan, ya karena kalau kurikulum itu hanya bagaimana membuat sebuah strategi dalam jangka waktu tertentu anak berkembang. Nah, biasanya dalam kelompok usia, kalau kita lihat dari kurikulum itu dibagi menjadi kelompok-kelompok usia perkembangan per tahun. Jadi ada standar kelompok perkembangan untuk anak usia 2 sampai 3 tahun. Ya, nanti 3 sampai 4 tahun, biasanya setahun ya. Menilainya laporan perkembangan itu. Jadi sistem ini kalau nanti dirasakan setelah musim pandemi tetap lebih efektif, ya itu bisa dilanjutkan boleh. Tetapi untuk kembali lagi ke sekolah juga bisa, gitu ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana memfasilitasi kegiatan belajar anak senatural mungkin, ya, sehingga nanti mereka mengalami perkembangan yang optimal. Iya, setuju sekali Pak Victor. Jadi memang kalau kita bicara mengenai pembelajaran yang selama ini berjalan di masa pandemi, ada banyak masukan dari orang tua yang merasa bahwa anak-anak sekarang, anak-anak usia dini itu lebih banyak distimulus menggunakan paper pensil. Mungkin karena keterbatasan ya sebetulnya. Biasanya kalau di sekolah itu kan ada entah lapangan bermain, ada misalnya ada tiang panjat, misalnya ada ayunan, kemudian ada banyak balok misalnya untuk mereka bisa bekerja dengan tangan mereka. Nah, selama pandemi ini karena kita lebih banyak transfer segala sesuatunya lewat online, maka kebanyakan anak-anak itu lebih beraktivitas menggunakan pensil dan kertas. Tidak ada yang salah sepanjang sebetulnya areal perkembangan lain juga distimulus. Nah, rupanya kalau hanya menggunakan pensil dan kertas, itu areal perkembangan yang lain agak kurang tersentuh. Gitu. Kalau kita selalu berkeyakinan bahwa pemikiran seorang anak itu bisa berkembang berdasarkan apa yang dia bisa pegang, apa yang dia bisa hirup, apa yang dia bisa lihat, dia bisa mengamati dimensinya seberapa luas, seberapa berat, dan lain-lain. Nah, itu yang rupanya tidak bisa diberikan di metode dengan menggunakan paper dan pensil.
Maka kita berpikiran, oh ya udah, kalau gitu kita saatnya nih lebih baik sekolah aja kalau gitu, yang datang ke rumah. Kira-kira seperti itu, Miss Yudit. Iya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Evika Weni. Kebetulan anak saya saat ini usia 3 tahun dan mau saya masukkan playgroup. Namun karena pandemi semua sekolah playgroup tutup. Lalu bagaimana yang harus saya lakukan agar anak saya masih tetap bisa belajar dan baiknya usia berapa anak saya mulai belajar di playgroup? Silakan Pak Victor. Oh ya, terima kasih. Anak belajar di playgroup itu kalau menurut kurikulum nasional itu usianya dari 0 sampai 6 tahun. Jadi sebetulnya usia 0 tahun juga sudah bisa melakukan kegiatan pendidikan anak usia dini. Ya, hanya tinggal model pembelajarannya saja yang diatur, ya, disesuaikan dengan karakter masing-masing usianya, ya. Tentu saja kalau 0 sampai 2 tahun ya tidak bisa kegiatannya seperti anak 2 sampai 3 tahun, 3 4 tahun dan seterusnya, ya. Mungkin 0 sampai 2 tahun masih dalam konsep child care atau kayak pengasuhan anak, ya. Nah, perkembangan anak mulainya biasanya umur 2 tahun karena dia udah mulai bisa berinteraksi. Nah, ketika sekolahnya libur, ya, ketika sekolahnya libur terus anak-anaknya tidak bisa sekolah, ya, iya, itu juga mungkin bisa diusulkan ke sekolahnya untuk dilakukan sebuah sistem kegiatan sekolah yang baru yang disebut dengan neighborhood schooling, ya. Bisa juga mereka nanti sekolahnya ngobrol dengan kita, ngobrol dengan Link Study Center untuk bagaimana sih penyelenggaraan sistemnya. Jadi usulkan itu. Atau orang tua beserta anaknya mengundang teman-teman satu sekolahnya, ya. Misalnya teman satu sekolah yang terdekat dari lingkungan anak, ya, untuk diundang, punya satu komunitas belajar, nanti kami yang dampingi. Itu bisa juga dari Link Study Center yang mendampingi kegiatan proses perkembangan anaknya, gitu ya. Nah, bisa begitu. Atau bisa juga mengajukan tadi ke sekolahnya untuk sekolahnya berdialog dengan kami, dengan Link Study Center, bagaimana penyelenggaraannya seperti ini. Sehingga nanti sekolahnya yang akan mendampingi putra-putri Bapak dan Ibu di rumah bersama teman-temannya. Ya, gitu. Terima kasih. Ya, kalau saya boleh tambahkan, memang anak-anak usia dini ini perlu dapat stimulus ibu. Jadi kalau misalnya memang ibu merasa bahwa sudah saatnya anak ibu mulai bersekolah, tapi ada keterbatasan di tengah pandemi ini, itu kata Pak Victor, mungkin kita bisa selenggarakan sendiri di rumah. Tapi kan saya bukan guru, justru itu adalah kata kunci dari neighborhood school. Ibu tidak perlu jadi guru. Fungsi itu akan tetap ada pada sekolah. Jadi ibu berfungsi hanya sebagai pendamping kegiatan. Ibu memastikan bahwa misalnya lingkungan itu aman, ramah untuk anak-anak. Kita sebagai orang tua kan sebetulnya sudah terbiasa untuk melakukan itu di rumah. Kita memastikan bahwa misalnya tidak ada alat-alat berbahaya yang bisa dijangkau anak misalnya. Kemudian kita memastikan bahwa pengaturan meja, kursi, dan lain-lain itu tidak mencelakai anak. Jadi hal-hal seperti itu adalah hal yang sebetulnya sudah dengan mudah dilakukan karena sehari-hari. Nah, fungsi berikutnya dari ibu adalah sebagai pihak yang melakukan dokumentasi. Jadi entah itu lewat foto atau itu lewat video, kegiatan anak-anak di rumah ibu itu bisa dikirimkan pada kami, atau misalnya lewat voice note juga bisa, dan kemudian pihak sekolah, pihak kami yang akan memasukkannya ke dalam laporan perkembangan. Jadi kita yang akan mengevaluasi, kita yang akan menganalisis perilaku-perilaku tersebut, dan kemudian yang akan membuat laporan perkembangan dan menyampaikan kepada pihak orang tua bahwa misalnya, oh yang A ini ternyata level perkembangannya ada di areal ini, dan lain-lain. Nah, menyambung pertanyaan, boleh ya Miss Yudit ya? Karena Silahkan. Ini nyambung nih. Iya, boleh. Silakan, Miss.
menyambung pertanyaan Ibu Evita, Ibu Dave ya di bawah ya. Ya, menyambung pertanyaan Ibu Dave, berapa banyak peralatan atau tools yang harus disiapkan dalam satu rumah beda usia? Nah, ini menarik sebetulnya pertanyaannya. Kalau kita hanya berpegangan pada satu model pendidikan, misalnya dalam hal ini kami sebagai penyelenggara sekolah Montessori, maka ide ini akan sangat sulit dieksekusi karena tidak mungkin setiap rumah menyediakan material Montessori yang jumlahnya ratusan, itu tidak mungkin. Tapi kita juga menjalankan apa yang namanya model LUSPAT. Nah, ini yang nanti kita akan siarkan kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu memang tertarik untuk mengadopsi sistem ini di rumah Bapak Ibu sekalian, atau misalnya di sekolah Bapak Ibu. Jadi menggunakan material apapun yang ada di rumah, anak-anak itu bisa merespon dan anak-anak itu bisa terstimulus perkembangannya. Jadi tidak perlu khawatir dengan seberapa banyak tools yang harus disediakan dan lain-lain, tidak perlu khawatir karena kita masih punya LUSPAT. Ya Pak Victor ya? Ya, buat tambahan bahwa sistem LUSPAT itu sebetulnya sangat ekologis minded. Ya, jadi lingkungan hidup anak-anak itu adalah sebetulnya lingkungan belajar. Ya, jadi anak itu bisa kreatif, ya, bisa kreatif melihat batu bisa jadi alat bermain, ya, melihat daun bisa jadi alat bermain, air bisa jadi alat bermain, sapu bisa jadi alat bermain, kertas bisa jadi alat, apapun yang ada di lingkungan sebetulnya anak itu bisa melakukan kegiatan perkembangan, gitu ya. Karena sebetulnya yang mendorong itu adalah kebutuhan perkembangan dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi kalau orang tua misalnya kebutuhannya lihat sapu itu bersih-bersih, ya, kalau anak-anak beda lagi, didorong oleh kebutuhan perkembangannya, dia akan bermain peran misalnya menjadi sapu ajaib terbang misalnya gitu ya. Gitu. Jadi atau kuda-kudaan gitu ya. Mereka akan berimajinasi dengan alat yang seadanya di lingkungan di rumah. Jadi sebetulnya alat-alat pendidikan ini sangat murah sekali ya kalau kita memanfaatkan lingkungan apa adanya, ya sediakan saja nanti anak akan kreatif punya ide bagaimana berimajinasi terhadap alat-alat yang ada di rumahnya untuk kebutuhan perkembangan anak sini. Jangankan manusia ya, hewan juga bisa begitu. Ya, saya punya kucing di rumah ya. Kebetulan anak saya punya kucing pernah, punya anjing pernah, apapun bisa, ya botol bekas bisa jadi alat bermain buat anjing itu untuk perkembangan diri mereka sendiri. Ya, jadi kalau anjing tentunya nanti udah dewasanya untuk kebutuhan hidupnya berburu, ya jadi botol itu dianggap tikus, gitu atau dianggap mangsa, gitu. Mereka sibuk dengan latihan bermain berburu, gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau binatang aja bisa, pasti manusia akan lebih dahsyat lagi. Ya, jadi tinggal kita kasih imajinasinya, ya. Kita kasih juga cerita imajinasi, misalnya pakai tema, mereka akan melakukannya secara alamiah. Dan luar biasanya kalau ada teman-teman itu akan lebih sempurna lagi. Betul. Karena LUSPAT itu pada akhirnya akan dijadikan sebagai media oleh anak-anak untuk menghasilkan sebuah proyek. Nah, kalau kita bicara sudah tentang proyek, artinya ini adalah level kognitif tingkat tinggi. Anak bukan lagi cuma sekedar menghafal misalnya, kemudian anak bukan lagi sekedar merepetisi sesuatu yang diberitahukan oleh orang lain, tapi menggunakan metode LUSPAT ini didukung oleh lingkungan yang memang lingkungan belajar ya. Jadi kita memang perlu neighborhood school ini karena kita ingin memberikan lingkungan belajar pada anak-anak. Supaya pada akhirnya apa yang mereka lakukan itu bisa terarah dan menghasilkan sebuah pengetahuan baru. LUSPAT itu menjadi sebagai media untuk akhirnya digunakan oleh anak-anak sebagai dasar dari proyek based learning. Jadi kalau kita cerita ini sebetulnya mudah, kemudian juga bisa sangat dilakukan di rumah oleh Bapak Ibu. Simple, betul, tidak perlu ketakutan nanti misalnya nanti saya salah melakukan penilaian karena Bapak Ibu tidak akan menilai,
tidak perlu khawatir dengan penggunaan peralatan yang mahal harganya ya Pak Victor ya. Jadi semua bisa menyelenggarakan itu di rumah. Ini adalah salah satu bentuk sebetulnya kontribusi kami kepada masyarakat. Link Study Center sudah 21 tahun ini. Kami berharap bahwa sebetulnya kita bisa melakukan sesuatu di tengah pandemi. Begitu. Misi Dit. Iya, luar biasa sekali nih Salwa dan Pak Victor. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Rosiana. Untuk kurikulumnya seperti apa ya? Kebenaran saya buka Bimba di rumah. Apakah bisa dikolaborasi atau gimana? Kemudian untuk biayanya juga bagaimana? Silahkan Pak Victor. Ya. Kurikulum. Saya akan membahas dari sisi kurikulum, ya. Jadi kalau kita mau standar, sebetulnya nanti sekolah akan mendampingi putra-putri ibu dengan kurikulum nasional. Itu adalah kurikulum standar. Kurikulum nasional itu adalah bukan kurikulum yang baku bahwa di semua tempat itu harus sama, ya. Justru kurikulum nasional itu menginginkan ada yang namanya kurikulum kurikulum kolektifnya. Jadi kurikulum nasional hanya garis besarnya saja. Kurikulum yang sebetulnya adalah kurikulum yang dibuat, dirancang oleh sekolah ya secara kontekstual. Jadi nanti misalnya kurikulum pendidikan di desa akan berbeda dengan di kota, gitu ya. Di laut akan berbeda dengan di gunung. Itu harus disesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Nah, itu istilah kurikulum seperti itu disebut dengan kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan bisa menyelenggarakan kurikulum berdasarkan situasi di tempatnya masing-masing. Tentunya anak tidak perlu misalnya yang paling penting itu bagaimana dia bisa berinteraksi dengan kehidupan di lingkungan yang terdekat. Jadi bayangkan kalau anak di daerah pegunungan lalu diajarkan jadi nelayan kan mubasir semuanya ya kan gitu kan. Jadi kalaupun di gunung ya dengan kehidupan di situ mereka didekatkan ya. Mereka dilatih untuk pendidikan itu bukan untuk jadi pintar, tapi pendidikan itu bagaimana mempersiapkan anak untuk bisa beradaptasi dengan kehidupannya gitu ya. Untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul nanti di dalam kehidupannya. Bukan hanya memecahkan masalah tetapi menangani masalah gitu ya. Dan akhirnya anak-anak ini hidup secara konstruktif. Jadi artinya tidak lagi stres ya, bahwa kehidupan ini akan dirasakan sebagai pengalaman yang menyenangkan, bukan pengalaman yang bikin mereka depresi nantinya, gitu ya. Nah itu kan harus dibangun secara utuh dari anak itu sendiri berdasarkan adaptasi dengan situasi lingkungan yang ada. Nah, itu yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya, apalagi sebetulnya kalau anak-anak usia dini, kita tuh seringkali harus strugglingnya tuh dengan antusiasmenya mereka. Jadi kalau misalnya sekarang dengan situasi pandemi seperti ini, kemudian anak-anak dijadikan homogen gitu, terus kemudian mereka juga kurang banyak berinteraksi dengan teman-teman sebaya, kemudian mereka juga kurang banyak bekerja dengan tangan mereka. Itu kami perhatikan bahwa antusiasme anak-anak untuk belajar itu pada akhirnya sangat sulit untuk kita boost terus-menerus gitu. Ada kalanya mereka kemudian yang jadi bosen gitu lihat tayangan lagi seperti itu, belajar kemudian hanya ya dengan mengerjakan tugas dikasih paper, dikasih worksheet setebal-tebal sampai ratusan halaman misalnya, kemudian mereka harus mengerjakan, itu ada perasaan kosong ya di antara anak-anak itu sendiri, karena mereka sebetulnya masih perlu untuk bergerak dan bekerja dengan tangan mereka sebetulnya. Nah, kalau ini ada pertanyaan Ibu Popi sebelum nanti kita masuk ke Mr. Melki ya. Kurikulum belajar itu untuk range usia berapa? Kalau kompetensi yang kami miliki, kurikulum yang kami miliki, itu ada dari usia 2 sampai usia 15 tahun kalau untuk proyeknya.
Kemudian untuk pendidikan anak usia dininya dari 2 sampai 7 tahun. Jadi ini sudah tersedia gitu. Oke. Ya, silakan Mr. Melvi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan ini itu ada beberapa hal yang saya akan jelaskan. Jadi yang akan kami lakukan adalah kami akan memberikan SOP kegiatan. SOP kegiatan ini rancangan kegiatan yang akan diberikan dalam saya bilangnya itu grup kecil karena isinya hanya 5 orang dengan 1 pendamping. Nah, itu akan diberikan satu kegiatan yang akan diramu oleh kita, itu SOP kegiatan. Kemudian ada konsultasi 8 kali atau 2 kali seminggu, itu kita akan lakukan via Zoom seperti saat ini. Nah, biasanya itu 8 kali itu menjadi sangat efektif karena kan seminggu 2 kali. Nanti ada di tengah minggu ada masalah dibahas, kemudian di akhir minggu ada masalah dibahas. Jadi semua permasalahan itu akan lebih cepat penanganannya. Kemudian ada laporan perkembangan anak itu untuk 1 grup, itu untuk 5 orang. Nanti Bapak Ibu akan diberikan di SOP itu bagaimana menangkap perilaku anak, bisa lewat video, bisa lewat foto, kemudian bisa ada lembar kegiatan yang dilakukan oleh anak. Nah, itu dikirimkan ke kami. Nanti kami akan olah, kemudian akan dikembalikan lagi ke pihak grup tadi. Nah, mungkin ada sedikit, tadi saya lihat ada pertanyaan, nanti mungkin bisa ditambahkan saja dari Miss Lorencia dan Pak Victor, bahwa tadi kan kalau orang tuanya bekerja, gimana ya ngajarnya? Nah, makanya kami mengambil tema itu neighborhood. Kita bisa mengumpulkan sesama anak-anak yang ada di sekitar rumah kita, kemudian dicarikan misalnya koordinatornya untuk sama-sama melihat perkembangan anak. Jadi mungkin kalau orang tuanya yang tidak bisa karena bekerja tidak bisa mendampingi, kita bisa saling titipkan ke orang-orang di sekitar rumah kita, karena kan punya anak-anak kan punya grup yang mirip lah biasanya, sepeda bareng atau apa kan itu bisa punya. Nah, kemudian untuk untuk gaya tadi itu sebetulnya totalnya itu yang tertera di situ, Bu. Tapi buat kami itu tidak menjadi wajib semuanya dibayarkan, karena kami hanya ingin mendukung dari program kegiatan anak ini. Maka untuk ilustrasi perhitungannya ini, Bapak Ibu untuk grup itu membayar 870.000 untuk 1 bulan. Nah, kemudian bisa minta tolong ke slide berikutnya. Nah, ini cuma sebagai gambaran aja sebetulnya. Kenapa harus ada biaya? Kenapa harus ada biaya? Nah, gini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk setiap anak yang ada di grup itu akan ini ilustrasi mudahnya begini. Dianggap saja itu paling murahnya 400 per anak, 400.000 per anak. Kemudian dikumpulkan 5 orang, berarti kan ada biaya operasional 2 juta. Silakan Bapak Ibu, nah itu nanti kan sama kita diberikan fasilitas yang slide sebelumnya 870. Nah itu ada 1.130.000. Nah itu silakan dari Bapak Ibu sendiri bisa dipergunakan untuk misalnya yang tadi ada pertanyaan gimana kalau misalnya saya nggak bisa mendampingi anak karena bekerja, ya udah kita tunjuk satu koordinator di daerah rumah kita untuk mendampingi 5 orang anak ini. Nah mungkin itu menjadi tambahan untuk pendapatan dari yang koordinator tadi. Jadi sistem yang kami buat ini saling bantu anak maupun saling bantu di antara sekitar rumah.
begitu. Kemudian untuk pendukung yang lain itu ada beberapa materi yang bisa kita siapkan. Bisa kita tolong nah ini, karena kami dari Montessori School ini tidak wajib, ini sama sekali tidak wajib. Tapi bila Bapak Ibu semua memerlukan, maka kami menyiapkan yang basicnya saja. Ini yang diperlukan paling awal untuk memulai satu kegiatan untuk anak-anak. Jadi sebetulnya Montessori sendiri kalau dikumpulin alatnya kira-kira bisa dikumpulkan dari lemari sekitar 8-9 lemari sebetulnya. Tapi itu berbagai range umur. Nah makanya yang kami pilih itu hanya yang ini. Nah itu ada contoh gambarnya, ada retrus, itu yang merah-merah itu. Kemudian ada yang knob cylinder, itu contoh alatnya seperti itu. Nah, nanti pada saat misalnya itu alat apa sih, silakan menghubungi kami untuk sama-sama berdiskusi. Gitu. Kemudian minta tolong. Nah, ini alat pendukung yang lain bahwa ini adalah seperti apa ya, modul ini seperti lembar kerja untuk anak. Tapi lembar kerja ini tidak hanya paper pencil, tapi di dalamnya sudah ada kegiatan misalnya untuk meremas kertas, karena di situ ada melatih motorik anak. Kemudian ada membuat benda dengan 3 dimensi dari kapas misalkan yang diberi warna dulu, kemudian ada tahap-tahap berikutnya. Jadi nggak hanya paper pensil yang hanya lembar kerja saja, tidak. Itu hasilnya bisa banyak sekali dan kebanyakan itu bisa dilihat secara 3 dimensi. Gitu. Nah itu kita ada beberapa paket juga. Kemudian yang terakhir nah ini yang kami lakukan untuk mendampingi anak secara multisensori. Jadi multisensori itu anak kan bisa belajar dari berbagai bahasa media, dari pegang, terus kemudian dari visual dan audio. Nah ini adalah materi pendukung yang untuk materi audio visual. Jadi ada beberapa PPT itu format PowerPoint yang bisa ditampilkan untuk anak. Di situ sudah ada bagaimana ceritanya si kucing ini harus melakukan sesuatu misalkan. Nah jadi nggak langsung kalau misalnya kita harus cerita cara ide misalnya kita dalam tanda kutip mentok, nah kita juga udah siapkan material pendukungnya. Gitu. Kemudian dengan daftar alat itu adalah bagian dari yang loose part tadi. Jadi biasanya kita minta sama pihak orang tua, coba nanti ada botol susu kosong yang udah nggak dipakai jangan dibuang ya, dikumpulin aja, kita bikin sesuatu. Gimana cara bikin sesuatunya? Itu kita tampilkan dalam format PowerPoint yang ada 50 PPT, 30 PPT. Demikian mudah-mudahan bisa terjawab. Iya. Kalau misalnya kita berkaitan lagi dengan harus menyediakan apa di rumah, sebetulnya untuk areal practical life itu Bapak Ibu cukup menyediakan misalnya teko, kemudian dengan gelas seperti itu bisa digunakan oleh anak-anak untuk berlatih misalnya puring. Atau misalnya kita bisa sediakan mangkok-mangkok dengan kemudian sendok dan ada biji-biji di dalamnya. Itu bisa digunakan oleh anak-anak untuk spooning, yang mana itu akan memperkuat otot-otot halus mereka. Nah, ada pertanyaan tadi, apakah ada daftar checklistnya? Oh ada. Kalau kita tuh punya istilahnya apa? Penggarisnya ya Pak Victor ya? Kita tuh punya penggarisnya gitu loh. Jadi anak usia 2 tahun itu motorik halusnya harus di mana? Kemudian anak usia 3 tahun motorik halusnya harus di mana? Sosial emosinya, kemudian keberbahasaannya, matematika itu mulai belajarnya dari mana? Itu kita semua ada pakemnya, ada penggarisnya.
Nah, jadi kalau ditanya untuk menyediakan sebuah lingkungan belajar di rumah seperti apa, tenang, nanti kita yang akan bantu Bapak Ibu. Bapak Ibu punya apa di rumah? Pasti semua bisa disetting untuk menjadi alat belajar. Bahkan tadi kata Pak Victor, batu, dedaunan, ranting-ranting, dan lain-lain, itu juga bisa dijadikan alat belajar. Hanya kan harus disetting, harus di-prepare. Jadi lingkungannya itu harus dipersiapkan supaya pada akhirnya nanti anak-anak menjadi termotivasi untuk belajar. Kira-kira itu sih. Iya. Miss Judith. Iya, terima kasih Miss Lala dan Mr. Melki. Masih ada pertanyaan nih, Miss. Masih ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Riana Saverius. Katanya, apakah bisa dijadikan pendampingan di samping pendidikan di sekolah reguler? Bagaimana nih, Pak Victor? Silahkan. Ya, sangat bisa sekali ya. Jadi kalau pendidikan reguler misalnya menyelenggarakan dengan sistem online, lalu orang tua dengan teman-teman, orang tua dengan berunding dengan orang tua yang lainnya yang teman satu kelas, ya mereka misalnya biasa kan kalau di sekolah orang tua suka ngerumpi gitu kan ya, kalau lagi nunggu anak-anak, berarti suka ada persahabatan atau komunitas orang tua tunggu anak misalnya gitu kan. Nah, mereka bisa berunding. Bagaimana nih kita menyelenggarakan sistem neighborhood? Ya cari lima orang tua lah ya untuk kita menyelenggarakan bareng sistem neighborhood, lalu diatur bagaimana pembagian tugasnya. Bagi orang tua yang nggak bisa mendampingi, bagaimana dia memberikan kontribusi kompensasinya untuk optimalisasi operasionalnya di rumah yang orang tuanya bisa mendampingi gitu kan ya. Jadi bekerja samanya seperti itu. Nah, jadi ini sistem neighborhood ini menjadi pelengkap ya. Pelengkap dari kegiatan pendidikan ya yang selama ini kalau diselenggarakan dengan sistem online ada handicap-nya gitu ya, ada hambatan-hambatan dalam proses perkembangannya. Atau juga orang tua bisa mengusulkan sekolah ya untuk bekerja sama dengan Link Study Center menyelenggarakan sistem ini. Akhirnya nanti yang memfasilitasi pendidikannya tetap sekolah. Jadi sekolah akan ganti sistem atau ganti konsep ya, yang tadinya konsep online school system sekarang menjadi konsep neighborhood school system gitu ya. Nah, itu nanti kita akan fasilitasi gitu. Untuk kita akan dampingi sekolahnya agar penyelenggaraan sistem neighborhood ini terlaksana di sekolah tersebut. Gitu ya. Jadi bisa orang tua secara mandiri bekerja sama dengan Link Study Center, atau bisa sekolahnya yang bekerja sama dengan Link Study Center dan menyelenggarakan kegiatan untuk murid-murid di sekolah tersebut. Ya, tentunya nanti ada paling ada perbedaan dengan pembiayaan untuk operasionalnya. Tentunya kalau misalnya orang tua saja yang menyelenggarakan, bahwa kita yang melakukan tindakan evaluasinya, kita yang akan menyediakan guru advisor-nya, tentunya ada dua operasional, yaitu operasional penyelenggaraan di rumah dan operasional sekolah. Tetapi kalau kita kerjasama dengan sekolah, nanti kita hanya akan menjadi partner sekolah. Jadi biayanya mungkin biaya partnership aja dengan sekolah gitu kan, ya. Nah, itu aja biayanya, paling biaya operasional. Kita akan mengadvise atau mentrainingkan bagaimana sistem ini bisa diselenggarakan di sekolah tersebut. Gitu, hanya perbedaan-perbedaan itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya menarik sekali, ini dari Instagram ya. Di sini pertanyaannya, ada checklist tumbuh kembang nggak supaya jadi parameter ke anak? Nah, bagaimana nih Pak Victor? Atau misalnya silahkan. Ya, seperti yang tadi saya sudah bicarakan, bahwa checklist tumbuh kembang itu disediakan oleh Link Study Center atau disediakan oleh sekolah. Jadi checklist tumbuh kembang itu tidak perlu dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua cukup melakukan kegiatan pendampingan. Apakah orang tua misalnya di rumahnya sambil mendampingi anak, terus orang tuanya mau sambil masak, ya boleh.
Yang penting kegiatan anak ini berlima ini asik aja gitu ya. Atau orang tua pengen terlibat bareng-bareng main sama anak, silahkan gitu ya. Jadi bebas. Jadi fungsi orang tua sebetulnya bukan mendidik ya, bukan mendidik anak dalam kaitannya kurikulum sekolah, tapi orang tua mendampingi, kalau perlu hanya tugasnya mencintai mereka sajalah gitu ya. Nah, nanti untuk checklist perkembangan dari kegiatan yang dilaporkan oleh orang tua, yang diberikan oleh orang tua nih, anaknya main ini, ya, kegiatannya begini, misalnya menaranya numpuknya 3 tumpuk, 4 tumpuk gitu kan. Lalu setelah 3 tumpuk roboh gitu kan ya, itu diceritakan aja gitu, digosipkan gitu permainan mereka. Nah, gosip-gosip orang tua yang disampaikan ke sekolah itu akan dianalisa pakai checklist perkembangan anak yang dimiliki oleh sekolah, ya. Link Study Center punya, pasti setiap sekolah juga punya checklist itu ya, karena penyelenggaraan sekolah tidak terlepas dari standar capaian perkembangan anak, ya, gitu. Jadi setiap sekolah punya. Jadi kalau orang tua nggak punya, bergabung dengan lembaga pendidikan, di lembaga pendidikan ada checklist ya untuk tahap usia perkembangan anak, gitu. Terima kasih. Ya, silakan misalnya ada yang mau ditambahkan? Ditanyakan enggak? Baik, kalau begitu ada yang mau dijawab mungkin ya. Ada yang mau dijawab. Oke. Tadi saya lihat ada satu pertanyaan yang menarik sekali. Ini bisa dipraktekkan untuk kakak beradik di rumah atau tidak katanya? Oh, bisa banget. Hanya kita juga harus ingat bahwa kalau misalnya anak-anak dipapar dengan lingkungan yang lebih luas, itu secara sosial emosi mereka akan lebih kaya. Jadi kalau misalnya kakak beradik hanya berdua, tentu akan berbeda kalau misalnya anak-anak itu berinteraksi dengan berlima orang ya Pak Victor ya. Jadi kalau hanya berdua, mereka ya interaksinya hanya terbatas itu aja. Tapi kalau kita udah bicara bilangan misalnya berlima, anak-anak kemudian mereka entah bisa bekerja sama, merencanakan misalnya sebuah simulasi bersama-sama, atau membuat proyek bersama, itu perkembangannya pasti akan berbeda. Ya. Jadi kalau saran kami cari teman ya di sekitar tetangga. Nah begini, karena ini judulnya neighborhood schooling gitu kan ya. Kalau misalnya mereka berkegiatannya hanya dengan kakaknya berdua, itu nanti bukan lagi neighborhood, tapi homeschooling istilahnya gitu. Ya, jadi konsepnya itu udah homeschooling. Jadi mereka tidak punya wawasan yang beragam. Ya, dengan adanya neighborhood ini, anak-anak juga dikasih kesempatan untuk melihat keberagaman gaya hidup dari teman-teman yang berbeda tempat. Ya mungkin kalau tidak ada tetangga, bisa juga saudara-saudara. Jadi saudara yang tempatnya berbeda, pasti gaya hidupnya akan berbeda. Nah itu yang akan nanti memperkaya wawasan anak di dalam bersosialisasi. Tapi kalau dengan kakaknya, ya nanti 3L. Ya, 3L. Lo lagi lo, 4L. Ya, gaya hidupnya lo lagi. Nah itu konsep yang sebetulnya nanti masuknya ke dalam sistem homeschooling. Betul. Ya. Begitu. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Mike. Bagaimana jika anak pada saat belajar dia belum mencapai targetannya atau penggarisnya? Apakah anak harus menuntaskannya ataukah lanjut pada program target selanjutnya? Wah, ini luar biasa. Ketidaktercapaian target itu bukan hanya dikhawatirkan oleh sistem neighborhood saja, gitu kan ya. Semua sekolah akan mengalami proses itu. Apakah di usia perkembangan tertentu anak belum mencapai target, ya, gitu, atau sudah mencapai target itu adalah dinamika yang terjadi yang menjadi hal biasa di kegiatan perkembangan anak usia dini, ya. Tetapi jangan khawatir karena setiap proses perkembangan anak ini unik, ya. Ada yang misalnya di usia 2 tahun dia capaian perkembangannya itu
tidak mencapai optimalisasinya, ya. Nah, ini kemungkinannya ada dua. Apakah stimulasi lingkungannya yang kurang memotivasi anak atau merangsang anak untuk jadi berminat berkegiatan dan akhirnya mengembangkan diri, ya, atau anaknya masih dalam tahap dormant. Dormant itu artinya perkembangannya masih tertunda. Ya, biasanya kalau yang perkembangan tertunda di usia berikutnya distimulasi lagi, biasanya dia akan menyusul. Yang lainnya geraknya melambat, dia akan melesat. Ya, jadi karakter alamiah perkembangan itu seperti itu. Jadi nggak semua proses perkembangan itu modelnya sama. Ya, ada yang modelnya dia diam dulu, lama nggak berkembang, tapi stimulasi terus intens, nanti pada saat usia tertentu tiba-tiba melesat. Ya, ada yang terus berjalan perlahan-lahan tubuhnya. Ya, jadi setiap perkembangan anak itu unik. Ya, tergantung biasanya potensi dari struktur DNA-nya gitu secara biologis, ya, secara psikologis. Gitu. Ya. Kalau maksud pertanyaan Pak Mike adalah misalnya apakah terus nanti anaknya jadi tidak naik kelas atau harus mengulang dan lain-lain. Kalau tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa sistem yang kita pakai itu adalah vertical grouping. Jadi yang penting adalah sebetulnya bahwa setiap anak pada usia biologis tertentu itu kita lakukan penilaian apakah dia sudah mencapai tugas perkembangannya atau belum. Jadi proses observasi itu yang sebetulnya penting dan proses evaluasinya. Kalau ternyata dia belum mencapai ke arah sana, pasti dalam kurikulum berikutnya kita akan coba tawarkan supaya akhirnya dia bisa mengembangkan areal yang kurang itu tadi. Nah, jadi fungsi kami sebagai Link Study Center sebagai yang menerbitkan laporan perkembangan itu adalah memastikan bahwa sebetulnya anak-anak ini setiap perkembangannya itu terukur dengan tepat begitu. Berbeda sekali kalau misalnya anak-anak ini bermain saja tanpa adanya penilaian, tanpa adanya laporan perkembangan, kita malah nggak bisa ukur bagian mana yang dia kurang, bagian mana yang dia berkembang, bagian mana yang dia perlu mendapatkan stimulasi lebih banyak. Maka dari itu neighborhood school ini memang kita tawarkan kepada Bapak Ibu untuk bisa dilakukan di neighborhood masing-masing supaya anak-anak kita minimal kita bisa lihat perkembangannya memang membaik gitu dari hari ke hari daripada mereka dibiarkan bermain saja tanpa adanya arahan tertentu. Ya, tambahan Miss Lala. Jadi tugas dari lembaga pendidikan itu hanya menstimulasi situasi kegiatan perkembangan anak. Ya, menstimulasi dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang disediakan untuk anak. Kami percaya ya bahwa setiap anak itu istimewa. Ya, setiap anak itu istimewa dan setiap anak unik. Kuncinya adalah antusiasme, ya, keterperangahan anak, ya, gitu kan, eksplorasi anak, ya, dari emosinya yang fun, yang dia gembira, ya. Jadi kalau anak-anak ini gembira, fun, eksplorasinya seperti apa, ya. Nah, itu saya jamin anak-anak akan berkembang menurut karakternya masing-masing, menurut jati dirinya masing-masing. Tapi kalau kita ukur misalnya ya, ukur bahwa anak yang baik itu, anak yang berkembang baik itu yang ahli matematika, ya tentu saja si A akan berkembang, yang lainnya akan tidak bisa berkembang. Ya, jadi perkembangan anak menurut jati dirinya masing-masing. Jadi istilahnya kalau kata Einstein, ikan jangan dijadikan monyet. Ya, pasti ikan keteteran untuk jadi monyet. Ya, begitu pula kalau monyet dijadikan ikan, pasti monyet keteteran untuk berenang. Nah, biarkan mereka berkembang dengan jati diri. Yang kita harus berikan adalah atmosfernya. Ya, semakin baik atmosfernya, semakin baik kesempatan perkembangan mereka. Dan yang mau saya tambahkan lagi, kurikulum anak usia dini ini berbeda dengan kurikulum
pendidikan dasar, ya. Jadi berbeda pendidikan dasar. Kalau pendidikan dasar, ya itu berbasis akademis. Jadi bagaimana anak-anak menguasai ilmu pengetahuan yang disediakan secara akademis dari materi pembelajarannya, gitu kan? Jadi ada istilah naik kelas dan tidak naik kelas, ya. Tapi kalau pendidikan berdasarkan perkembangan anak, usia biologis kan nggak pernah turun, gitu, naik terus, ya. Nggak pernah misalnya anak berhenti umur 2 tahunnya, nggak pernah, gitu kan ya. Secara biologis dia akan terus naik usianya. Dan sejalan dengan usia biologisnya, biasanya kebutuhan psikologisnya berkembang. Dia akan terhambat usia psikologisnya kalau stimulasi-stimulasinya ini menghambat kebutuhan perkembangannya. Jadi misalnya yang harusnya mereka bisa bicara pada usia tertentu, tetapi misalnya di rumahnya nggak ada orang gitu kan, jadi dia nggak pernah ngobrol, ya tentu saja speech behavior-nya tidak terlatih, ucapan-ucapannya tidak terlatih karena dia tidak sering melakukan kegiatan bicara. Nah itu baru akan terhambat karena biasanya fasilitasnya tidak ada, situasi pendidikannya tidak diciptakan, atmosfer untuk dia bicara tidak terjadi. Biasanya itu baru terhambat sehingga usia perkembangan psikologisnya ya yang terhambat. Jadi usia biologisnya udah umur 5 tahun misalnya, tapi usia psikologisnya masih usia 3 tahun atau 2 tahun, belum bisa bicara nih untuk bahasa misalnya. Tapi bukan berarti kalau bahasanya tidak berkembang, motoriknya juga tidak berkembang, enggak. Biasanya kalau bahasa terhambat, sisi lain bisa berkembang juga. Nah itu bedanya kurikulum yang berbasis perkembangan dan kurikulum yang berbasis akademis gitu. Jadi nggak pernah anak di kurikulum perkembangannya tidak naik kelas. Jadi kita akan layani kegiatan-kegiatan pembelajarannya tentunya sesuai dengan usia perkembangannya. Dan usia perkembangannya akan jalan terus gitu, nggak pernah berhenti dia. Gitu. Jadi itu bukan istilah naik kelas namanya. Iya, betul sekali. Ini nyambung sama pertanyaan dari Ibu kayaknya, Ibu Ling ya, Ibu Ling Idola ya. Kurikulumnya ini sampai usia berapa? Nah, tadi Pak Fikar sempat bahas bahwa memang karakteristik ya, kalau kita bilang anak usia dini dengan sekolah dasar memang itu berbeda. Nah, kalau untuk anak usia dini yang sekarang kita sharingkan kepada Bapak Ibu, itu adalah metode atau pendekatan pengajaran untuk anak-anak usia dini, yang artinya usianya di bawah 7 atau di bawah 6 tahun, seperti itu. Nah, kalau untuk anak ibu yang usia 9, itu kelihatannya lebih tepat kalau misalnya bergabung dengan homeschooling kami, Sahabat Anak Terang, karena di dalamnya ada pendampingan secara akademis. Nah, itu perbedaannya ada di situ. Kalau misalnya anak-anak usia 0 sampai 6 tahun, mereka itu lebih konstruktif ya, Pak ya. Jadi mereka bisa melakukan apa saja, itu bisa dinilai perilakunya. Karena bisa kita masukkan dalam, oh ini areal perkembangan kognitif, misalnya ini areal perkembangan motorik dan lain-lain. Berbeda dengan sekolah dasar. Kalau sekolah dasar sudah ada pakem-pakem akademis yang harus dicapai oleh anak. Jadi ini agak berbeda. Mungkin kalau misalnya Ibu Ling ada pertanyaan lebih lanjut, nanti pihak Link Study Center mungkin bisa share nomor kontaknya kita supaya nanti kita bisa lebih banyak berinteraksi setelah acara ini. Ya, Miss Didit. Ya baik, ada satu pertanyaan lagi yang cukup menarik ini. Bagaimana kalau sekolah mau bekerja sama dengan Link Study untuk mendampingi orang tua selama masa pandemi? Silakan Misala. Oke. Pihak sekolah kalau misalnya mau bekerja sama dengan kami dengan sangat senang hati. Mari kita berkolaborasi, mari kita membuat sebuah langkah bersama. Silakan nanti hubungi kontak Link Study Center saja supaya kita bisa bicara lebih lanjut mengenai kira-kira apa sih kebutuhan sekolah misalnya, apakah terkait dengan parenting misalnya, atau terkait dengan pelatihan yang berkaitan dengan loose part dan kemudian project based learning atau apa gitu. Jadi kita mungkin bisa bicarakan lebih lanjut setelah event ini selesai.
Gitu, Miss Yudit. Iya, baik. Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu juga sekarang sudah mulai sore, sudah jam 3:30, jadi sharing kita untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Jadi intinya bahwa pandemi ini tidak boleh menghalangi anak-anak untuk dapat berkembang sesuai dengan jati dirinya. Begitu ya Pak Victor ya. Jadi dengan segala macam cara, walaupun anak-anak tidak datang ke sekolah secara langsung, secara fisik, tapi kita sebagai orang yang ada di rumah, orang tua yang ada di rumah bisa melakukan pendidikan dengan melibatkan anak-anak di sekitar kita untuk berinteraksi dengan anak kita di rumah. Jadi secara sosial juga perkembangan anak kita tidak tertahan, kemudian juga bagaimana, dan ini semua akan terukur, dapat dilihat perkembangannya, dapat lihat bagaimana kemajuannya lewat kurikulum yang akan kita buat, yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu hanya mendampingi saja, tapi selebihnya untuk checklist, penilaian, dan lain-lain itu diserahkan kepada kami dari Link Study. Silahkan, misalnya ada yang mau ditambahkan lagi. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini, atas partisipasi. Saya hanya ingin memberikan motivasi sedikit, jangan sampai, betul tadi kata Miss Yudit, pandemi boleh masih ada di sekitar kita, tapi pendidikan anak-anak kita, khususnya anak-anak usia dini, itu tidak boleh stop. Menjadi tugas kita sebagai orang tua untuk coba cari cara, bagaimana caranya supaya pendidikan ini dapat tetap terus berlangsung. Kalau misalnya sekiranya Bapak Ibu kurang yakin dengan pembelajaran jarak jauh, maka mungkin bisa dicari cara lain. Mungkin neighborhood school ini bisa menjadi salah satu solusi untuk kita juga melaksanakan pendidikan yang aman, yang sehat, dan kemudian terukur untuk anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi. Ya begitu, silakan. Sudah cukup misalnya Pak Victor, ada yang mau tambahkan sebagai penutup nih untuk perjumpaan kita di sore hari ini? Ya, sebagai penutup saja, ya. Jadi sebetulnya ya pendidikan itu yang paling berenergi itu kalau relasi antara anak dan kita itu adalah relasi cinta kasih, ya relasi kasih sayang. Jadi sebetulnya pendidikan ini akan sangat luar biasa mengembangkan diri anak kalau orang tua ini menjalankan fungsinya saja sebagai orang tua, tidak mendidik anak tapi mencintai anak-anak. Ya, dan nanti ahli-ahli pendidikan di kami bisa menjadi mitra buat orang tua untuk bagaimana memikirkan sebuah proses pendidikan anak secara profesional. Ya, dan mudah-mudahan dengan adanya sistem ini menjadi inspirasi buat banyak orang, ya buat Bapak dan Ibu, bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang sebetulnya simple, ya. Tentunya Tuhan tidak menghambat pendidikan anak dengan pandemi, ya. Selalu ada cara, ya, dan solusi di segala keadaan untuk manusia terus bisa berkembang secara optimal. Gitu. Terima kasih. Ya sekali lagi atas perhatian dari peserta di sini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita betul-betul mengakhiri sesi pertemuan kita sore hari ini, kami dari Link Study Center ingin meminta Bapak Ibu untuk kita sama-sama berfoto bersama. Berfoto bersama, boleh minta tolong untuk videonya di-on-kan dulu kameranya. Ya, kita akan foto bersama. Mengabadikan ini momen bahwa kita berkumpul di sini, bahwa kita benar-benar mencintai anak kita, sehingga kita akan memastikan bahwa perkembangan mereka tidak tertahan karena pandemi. Begitu ya, Miss? Ya boleh, Miss Tami, mungkin boleh dinyalakan dulu videonya. Ya, Ibu Almus, Miss Ting. Boleh, masih ada beberapa yang masih belum on. Ya, baik. Sudah, Miss? Oke. Ya. Mari kita tersenyum ke arah kamera, karena ini akan menjadi kenang-kenangan kita bahwa kita pernah membicarakan bagaimana baiknya pendidikan usia dini bagi anak-anak kita. Ya, silakan, Miss. 1, 2, 3.
Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Foto gaya baru ya. Karena kita bisa ketemunya secara virtual. Foto gaya baru, mall gaya baru, sekolah gaya baru. Semuanya serba baru, semua, tapi tetap pasti semuanya demi anak-anak kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk mendengar kita kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan di sini membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Happy weekend.